Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bertemu kembali dengan Ustazah Yuli Widayanti. Kali ini kita masuk ke Kombel yang kedua. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah seputar kalimat baku dan kalimat afektif. Namun pada pertemuan kali ini, video yang akan Ustazah tampilkan hanya pada kalimat efektif. Untuk kalimat bakunya, kita nanti langsung praktek pada pembahasan soal PBM. Baik, kita lanjutkan materi yang pertama. Nah, kalimat efektif sendiri itu salah satunya memenuhi 4 syarat seperti yang ada pada layar video, yaitu memenuhi unsur kelugasan, ketepatan, kejelasan, dan kepararelan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah unsur kelugasan. Yang dimaksud dengan kelugasan adalah informasi yang disampaikan dalam kalimat tersebut adalah informasi yang pokok-pokok saja. Jadi tidak usah terlalu berbelit-belit ya, sehingga kita langsung sampai kepada topik yang dibicarakan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada kalimat, terus meningkatnya permintaan terhadap produk, mau tidak mau memaksa industri kertas menambah produksinya dan lebih meningkatkan mutu kertas itu sendiri. Pada kalimat ini terdapat kesalahan penggunaan frase mau tidak mau. Kenapa itu salah? Karena penggunaan frase tidak mau sendiri itu pada kalimat menyebabkan kalimatnya berbelit-belit, karena nanti akan muncul kalimat atau muncul produksi yang mau dan yang tidak mau, maka langsung saja kalimatnya menjadi seperti ini. Terus meningkatnya permintaan terhadap produk kertas memaksa industri kertas menambah produksi dan meningkatkan mutunya. Yang kedua adalah memenuhi syarat ketepatan. Tepat di sini maksudnya informasi yang akan disampaikan dalam kalimat itu harus jitu dan kena benar. Sehingga kalimat itu ketika disampaikan tidak menimbulkan multitafsir dan keambiguan. Jadi apabila dibaca oleh 20 orang, maka 20 orang bisa mengartikan dengan kalimat yang sama. Contohnya seperti ini. Rumah seniman yang antik itu dijual dengan harga murah. Nah, yang membuat kalimat ini salah adalah frase yang antik. Nah, yang antik itu menimbulkan makna yang antik itu rumahnya atau yang antik itu senimannya. Nah, supaya tidak menimbulkan multitafsir, maka bisa dibuat menjadi dua kalimat yang memiliki pokok berbeda. Misalnya, rumah yang antik milik seniman itu dijual dengan harga murah, atau rumah antik milik seniman itu dijual dengan harga murah. Nah, jadi bisa rumahnya atau bisa kesenimannya. Nah, yang ketiga itu memenuhi syarat kejelasan. Harus jelas struktur dan unsur-unsurnya, sehingga memudahkan orang untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Mengapa? Apabila struktur dan unsurnya tidak jelas, maka orang akan bingung memahaminya. Contohnya seperti ini. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Nah, kita perhatikan anak-anak ya, kalimat ini sepertinya benar karena konjungsi yang diletakkan di awal pada kata berdasarkan sudah dipisahkan dengan tanda koma, maka keterangannya berhenti sampai di sini. Tetapi diikuti oleh kata dapat diketahui. Ini adalah predikat. Nah, setelah predikat, karena predikatnya berimbuhan me atau di, lalu diikuti konjungsi bahwa, maka konjungsi bahwa sampai penjualan ini menjadi objek. Tetapi bila diikuti oleh predikat yang berimbuhan ber atau ter, maka apabila ada kata bahwa, konjungsi bahwa, maka dia menjadi pelengkap, sehingga strukturnya menjadi KPO, padahal syarat sebuah kalimat minimal terdiri dari S dan P. Nah,
kalimat ini tidak memiliki pokok pembicaraan. Supaya benar, maka kita ganti menjadi seperti ini. Berdasarkan analisis kapasitas produksi yang telah dilakukan, promosi memiliki pengaruh terhadap penjualan. Jadi langsung tepat sasaran ya, tidak berbelit-belit, tidak ambigu, jelas. Promosi menjadi subjek, memiliki predikat, dan pengaruh terhadap penjualan tentu saja objek. Nah, yang selanjutnya dan yang terakhir adalah memenuhi unsur kepararelan. Paralel di sini maksudnya bentuknya dan strukturnya harus sama sederajat. Itu yang dimaksud dengan kepararelan. Contohnya seperti ini. Buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan Gramedia yang menerbitkannya. Kita ketahui penggunaan konjungsi dan itu dipakai untuk sesuatu yang setara. Misalnya, ibu membeli jagung dan ketela. Karena ibu melakukan dua pekerjaan yang sama, maka kita berikan konjungsi dan. Pada kalimat ini, buku itu dibuat oleh Badan Bahasa, tetapi Badan Bahasa tidak menerbitkan. Yang menerbitkan adalah Gramedia, maka kita tidak boleh memakai konjungsi dan di sini. Jadi harus dipisah dengan menggunakan kata kerja sendiri-sendiri, yaitu menjadi buku itu dibuat oleh Badan Bahasa dan diterbitkan oleh Gramedia. Disinilah yang dinamakan dengan kepararelan. Jadi apabila dibuat dengan menggunakan imbuhan di, maka yang kedua juga harus menggunakan imbuhan di. Nah, itu dulu anak-anak yang bisa Ustazah sampaikan pada materi PBM kedua kali ini. Kita langsung pada latihan soal ya. Ingat minggu depan ikuti kembali dengan materi yang berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.